Ya, di dunia Magic Emperor nantinya akan ada satu manusia yang akan menjadi rival sejati dari Zofan. Bisa dibilang dia adalah monster yang bersembunyi di antara para manusia. Ya, monster dalam arti kata sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena sama seperti Zofan, dia juga merupakan manusia setengah hewan buas ataupun hewan suci. Dia adalah Yelin. Baik Zofan ataupun Yelin sama-sama merupakan manusia setengah hewan buas. Ia akan menjadi musuh utama Zofan nantinya di kompetisi naga ganda. Kejadian ini masih akan sangat lama dan tepatnya ini terjadi saat Zofan sudah berada di sekte Demonic Scheme, dan kompetisi naga ganda adalah kompetisi antara seluruh sekte yang ada di wilayah barat. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari sedikit Mimin jelaskan terlebih dahulu kenapa keduanya bisa disebut manusia setengah hewan suci. Pertama, kalau itu Zofan sudah jelas asalnya, karena beberapa kemampuan Zofan memang berasal dari hewan suci. Tidak hanya kemampuan, bahkan salah satu anggota tubuhnya merupakan anggota tubuh hewan suci. Kita bedah satu persatu. Pertama, ada kaki Kilin yang menggantikan salah satu lengan Zofan setelah bertarung melawan Huang Pu King Tian. Lalu ada api biru milik Kunpeng dan juga petir ungu milik Phoenix. Ya, setidaknya ada 3 kemampuan hewan suci yang dimiliki oleh Zofan, dan itu juga yang membuat Zofan bisa mengalahkan Yelin walaupun Yelin berada jauh di atas kultivasinya. Jika bukan karena bantuan dari beberapa teknik tersebut dan taktik Zofan, Mimin yakin Zofan tidak akan pernah mengalahkan Yelin. Lalu bagaimana dengan Yelin? Kenapa ia disebut manusia setengah hewan buas? Itu semua karena gurunya adalah monster yang merupakan salah satu dari hewan suci, yaitu leluhur naga. Misalnya Zofan mendapatkan kekuatan hewan suci karena tidak secara sengaja, tapi Yelin berbeda. Ia diajari langsung oleh leluhur naga. Oleh sebab itulah beberapa kemampuannya diturunkan langsung dari hewan suci. Dan ini adalah sedikit gambaran besar bagaimana pertempuran sengit Zofan melawan Yelin di kompetisi naga ganda. Dari awal pertarungan naga ganda dimulai, Yelin sudah tahu jika Zofan adalah rival sejatinya. Karena sebagai manusia setengah hewan suci, ia langsung bisa merasakan aura hewan suci lainnya dari Zofan. Tapi anehnya ia masih belum yakin benar kekuatan hewan suci apa yang ada di tubuh Zofan atau siapakah masternya. Dan bahkan sampai akhir pertarungan, Yelin sama sekali tidak bisa mengetahui dari manakah Zofan mempelajari teknik-teknik hewan suci. Karena Yelin banyak merasakan kekuatan hewan suci dari Zofan, yaitu Kilin, Kunpeng, dan juga Thunder Phoenix. Tapi walaupun Zofan memiliki 3, keseluruhannya belum sempurna ataupun tidak maksimal. Berbeda dengan Yelin, kemampuan yang diturunkan oleh leluhur naga miliknya sudah sempurna. Oleh sebab itulah pada awalnya Yelin yakin ia bisa mengalahkan Zofan. Kemampuan hewan suci miliknya hanya 1, tapi sempurna. Zofan mungkin memiliki lebih dari 1, tapi seluruhnya tidak ada yang sempurna. Pokoknya bisa dibilang ya, pertarungan Zofan dengan Yelin merupakan pertarungan Zofan terhebat jika dilihat dari chapter pertama sampai dengan chapter tersebut. Nah, sebenarnya juga pada pertarungan tersebut Yelin bisa saja mati, tapi untungnya naga ganda menghentikan pertarungan tersebut hingga akhirnya Yelin pun terselamatkan. Setelah kekalahannya, Yelin pun kembali ke
sebuah tempat rahasia di mana leluhur naga tinggal. Nah, di sana ia menceritakan kekalahannya dan ia merasa sudah mencoreng nama gurunya karena pertarungan antara setengah hewan suci membawa master mereka. Tapi ternyata kekalahan tersebut tidak terlalu buruk menurut leluhur naga sendiri, karena nantinya leluhur naga menyelamatkan Zovan yang sedang sekarat. Tepatnya itu saat Zovan menyelamatkan Chu Qingcheng, ia dihadang langsung oleh ratusan ahli yang kultivasinya jauh di atasnya. Ye Lin membawa Zovan untuk diselamatkan. Ia membawa ke leluhur naga, dan saat leluhur naga melihat dirinya, menurutnya wajar jika Ye Lin kalah karena setidaknya ada lebih dari satu kekuatan hewan suci di tubuh Zovan. Apalagi lengannya itu adalah lengan asli milik hewan suci. Jika Ye Lin merupakan setengah makhluk hewan suci, Zovan setengah makhluk hewan suci plus lengan Qilin asli. Dan itulah sedikit cerita bagaimana dua monster yang merupakan makhluk setengah hewan suci yang awalnya berdebat menjadi lebih dekat karena sebuah insiden. Jika ada kesalahan informasi atau kekurangan, bisa teman-teman tambahi. Itu saja dulu. Ketemu lagi di next video. Bye bye.